Muhammad Besari bukan hanya tokoh pendiri pesantren Gebang Tinatar yang kemudian terkenal dengan nama Pondok Pesantren Tegal Sari. Ia juga punya peran penting dalam tegaknya kembali kerajaan Mataram Islam yang sempat di ujung tanduk setelah diserbu pasukan Raden Mas Garendi. Raja Mataram Islam saat itu, Sunan Pakubuwono II yang mengungsi meninggalkan Keraton Kartosuro, mendapat pencerahan setelah berguru kepada Kiai Ageng Muhammad Besari. Ia pun akhirnya memiliki keyakinan untuk mempertahankan tahtanya, merebut kembali Keraton Kartosuro, dan meneruskan perjalanan sejarah Mataram Islam hingga bertahan sampai kini. Kerajaan Mataram Islam didirikan Panembahan Senopati pada tahun 1586 dengan keraton di Kota Gede, Yogyakarta. Namun, keraton ini dipindah oleh Raja ketiga Sultan Agung ke Kerto. Penerusnya, Amangkurat I, kemudian memindahkan kerajaan ke sebelah timur Kerto, yakni di Pleret. Pada tanggal 3 Juli 1677, pasukan Trunojoyo menyerang dan menguasai Keraton Pleret, memaksa Amangkurat I mengungsi ke Tegal hingga wafat di perjalanan. Trunojoyo dan pasukannya menjarah harta benda Keraton Mataram di Pleret, kemudian membakarnya. Putra Amangkurat I, Raden Mas Rahmat, kemudian meneruskan kerajaan Mataram dengan gelar Amangkurat II. Ia membangun keraton baru di Kartosuro dan memindahkan kerajaan Mataram ke sana pada 11 September 1680. Setelah Amangkurat II wafat pada tahun 1703, tahta diteruskan putranya Raden Mas Sutekno yang bergelar Amangkurat III. Namun pemerintahannya hanya berlangsung 2 tahun. Pada tahun 1705, tahtanya direbut oleh pamannya sendiri, Pangeran Puger, yang kemudian dinobatkan sebagai Raja Mataram dengan gelar Pakubuwono I. Pakubuwono I wafat pada tanggal 22 Februari 1719 dan tahta dilanjutkan putranya Raden Mas Suryo Putro yang bergelar Amangkurat IV. Ia masih berkeraton di Kartosuro. Ketika wafat pada tanggal 20 April 1726, posisinya digantikan putranya Raden Mas Probo Suyoso bergelar Sunan Pakubuwono II. Pada masa pemerintahan Pakubuwono II inilah Mataram Islam era Keraton Kartosuro berada pada masa paling kritis. Cucu Amangkurat III, Raden Mas Garendi alias Sunan Kuning, bertekad merebut kerajaan. Kebetulan popularitas Pakubuwono II saat itu sedang melemah karena dianggap terlalu pro dengan VOC. Pengikut Mas Garendi pun semakin banyak. Bahkan pasukan Tionghoa yang juga kecewa kepada Pakubuwono II bergabung dengan Mas Garendi. Pada tanggal 30 Juni 1742, pasukan Mas Garendi dan pasukan Tionghoa menyerbu Keraton Kartosuro. Serangan ini sukses menguasai keraton dan Pakubuwono II terpaksa mengungsi ke Madiun. Peristiwa inilah yang kemudian terkenal dengan sebutan Geger Pecinan karena banyak pasukan Tionghoa yang bergabung dalam pasukan Mas Garendi. Di saat itu, pesantren Gebang Tinatar di Desa Tegal Sari, Ponorogo sudah terkenal, begitu juga pengasuhnya Kiai Ageng Muhammad Besari. Ia tokoh agama yang dihormati karena ilmunya sangat luas dan santrinya semakin hari semakin banyak. Dalam kegundahannya karena kehilangan kerajaan, atas saran penasihatnya, Sunan Pakubuwono II kemudian pergi ke Ponorogo untuk menemui Kiai Ageng Muhammad Besari. Disinilah Pakubuwono II mendapatkan pencerahan spiritual dan semakin dekat dengan Allah. Beberapa kisah menyebutkan Pakubuwono II semakin kusuk beribadah dan mendapat banyak pemahaman tentang agama Islam. Sejak itu, Kiai Ageng Muhammad Besari menjadi penasihat agama bagi sang raja. Ia juga menuntun dan membantu Pakubuwono II untuk berdoa agar mendapatkan kembali kekuasaannya.
Pakubuwono II berjanji kepada Kiai Ageng Muhammad Besari akan menjadikan desa Tegal Sari sebagai tanah perdikan jika dikabulkan Sang Maha Kuasa untuk kembali merebut kerajaannya di Kartosuro. Pakubuwono II juga berjanji akan menjadikan pondok pesantren Gebang Tinatar pimpinan Kiai Ageng Muhammad Besari sebagai pusat rujukan agama bagi kerajaan. Karena berada di desa Tegal Sari, pondok pesantren itu kemudian populer dengan nama Pondok Pesantren Tegal Sari. Setelah mendapat pencerahan dari Kiai Ageng Muhammad Besari, Pakubuwono II kemudian melakukan lobi dengan VOC dan iparnya Adipati Cakraningrat IV dari Madura. Kerjasama ini kemudian mendatangkan hasil. Pasukan Cakraningrat IV dan VOC berhasil merebut kembali Keraton Kartosuro pada November 1742. Sejak itu, Pakubuwono II bisa kembali ke Keraton Kartosuro dan meneruskan tahtanya sebagai Raja Mataram. Ia pulang ke Keraton Kartosuro tak hanya mendapatkan pencerahan agama dari Kiai Ageng Muhammad Besari, tapi juga mendapatkan hadiah kerbau bule. Kerbau bule ini kemudian dihiasi berbagai kisah dan mitos. Dalam Babat Solo karya Raden Mas Said disebutkan, kerbau bule itu merupakan pemberian dari Kiai Hasan Besari kepada Pakubuwono II. Hasan Besari merupakan cucu Kiai Ageng Muhammad Besari. Kisah lain menyebutkan, di kerbau bule itulah Pakubuwono II menanam pusaka Kiai Slamet yang ia dapat saat bertapa di Ponorogo. Sejak itu, kerbau bule itu terkenal dengan nama Kiai Slamet dan keturunannya masih ada hingga sekarang di Keraton Kasunanan Surakarta. Karena Keraton Kartosuro pernah diduduki Mas Garendi dan dianggap sudah hilang wahyu dan wibawanya, Pakubuwono II pun mencari lokasi keraton baru. Sebuah kisah menyebutkan kerbau Kiai Slamet itu dilepaskan. Ternyata kerbau itu suka menetap di desa Solo. Maka desa Solo itulah yang dipilih sebagai lokasi keraton baru. Sejak itu desa Solo makin populer. Nama Solo itu pada perkembangannya berubah dan populer dengan sebutan Solo. Keraton baru itu pun segera dibangun di desa Solo. Pada tahun 1745, keraton baru di desa Solo selesai dan dinamakan Keraton Kasunanan Surakarta. Pada tahun itu, Keraton Mataram Boyongan atau pindah dari Keraton Kartosuro menuju ke Keraton Kasunanan Surakarta. Sebagian ahli menyebut perpindahan itu terjadi pada tahun 1746. Peristiwa itu dikenal dengan Boyong Kedaton. Sejak itu, Keraton Mataram kembali berdiri tegak dan membesar kembali di Keraton Kasunanan Surakarta. Sesuai janji Pakubuwono II, desa Tegal Sari menjadi tanah perdikan yang bebas dari pajak keraton. Bahkan, pondok pesantren Tegal Sari tetap dijadikan rujukan agama dan penasihat kerajaan Mataram hingga turun-temurun. Berbagai ajaran dan syariat Islam pun mulai diterapkan di Mataram di Kasunanan Surakarta. Bahkan, di masa Keraton Kasunanan Surakarta pula muncul sekaten yang tak lain merupakan sahadaten atau festival keagamaan sebagai dakwah Islam. Sri Sunan Pakubuwono II wafat pada tanggal 20 Desember 1749, sedangkan Kiai Ageng Muhammad Besari wafat pada tahun 1773. Catatan lain menyebut Kiai Ageng Muhammad Besari wafat pada tahun 1747 atau 1760. Yang pasti, ia sudah wafat jauh sebelum Pangeran Diponegoro lahir pada 11 November 1785. Sehingga jika muncul kisah bahwa Pangeran Diponegoro pernah berguru kepada Kiai Ageng Muhammad Besari menjadi tak masuk akal. Menurut sejarawan Inggris Peter Carey, dalam bukunya berjudul Takdir, Pangeran Diponegoro belajar agama pada Kiai Taptoyani dari Ponpes Melangi, para ulama Suronatan, ulama Tegalrejo, ulama Papringan, ulama Kasongan, dan ulama Dongkelan yang semuanya masih di wilayah Yogyakarta.